Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News bersama saya Mahmudin. Selama 5 menit lebih ke depan, saya akan menyajikan berita-berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah Breaking News selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan diawali oleh mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yang mana diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Pengertian jurnalistik. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ. Dalam bahasa Perancis, journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Dalam kamus jurnalistik, diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Jurnalistik secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Sejarah jurnalisme. Tercatat, jurnalisme berawal ketika Kekaisaran Romawi kuno membuat dan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan negara dan berita lokal ke sejumlah akta di umma atau papan pengumuman kekaisaran. Adapun istilah jurnalis diadopsi bahasa Inggris, jurnalis, atau yang disebut dengan wartawan. Sejak saat itu, jurnalisme semakin berkembang. Pada masa Kekaisaran Cina, tepatnya abad ke-8 atau 911 Masehi, muncul surat kabar pertama yang diberi nama King Pao atau yang disebut dengan kabar dari istana. Puncak kehadiran surat kabar dan media cetak lainnya terjadi saat Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak tahun 1450 di Jerman, mencetak koran pertama dalam format koran modem seperti yang kita lihat selama ini. Kemudian berkembang di Italia, memasuki abad ke-17-18, surat kabar dan majalah semakin menyebar ke seluruh dataran Eropa dan benua lainnya. Puncak kebebasan pers ditandai ketika Amerika Serikat dan Swedia mengesahkan regulasi kebebasan pers di Inggris. Abad ke-17 telah dibentuk organisasi profesi penulis dan jurnalis. Dranisasi berkembang dengan mendirikan kantor berita sekitar pertengahan 1800-an. Regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia. Media merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Media menjadi sumber dominan bagi individu dan masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. Edmund Burke bahkan menyebut media atau pers sebagai the fourth estate atau yang disebut dengan pilar keempat yang berfungsi sebagai watchdog. Pilar pertama sampai ketiga adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pilar keempat
adalah industri media pers. Kode etik jurnalistik, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB). Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Ada beberapa pasal yang kami akan jelaskan. Ini adalah salah satu dalam pasal tersebut. Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menurut saya, tanggapan Azan Ganjar memutuskan tidak ada pelanggaran atau kode etik dalam tayangan azan yang menampilkan bakal calon presiden. Dan tayangan itu tak melanggar aturan, pedoman, perilaku penyiaran, dan standar program siaran atau yang disebut dengan P3SPS, dan tidak bisa kena pasal yang ada dalam P3SPS tersebut. Terima kasih. Berita tadi menutup acara pada pagi hari ini. Saya Mahmudin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.